Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Budiman dari Budiman Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya pun semuanya baik-baik saja dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman. Kembali lagi di series tutorial Microsoft Office Word 365. Dalam video sebelumnya kita sudah membahas ada 3 video ya, yaitu kupas tuntas tentang menu bar home, insert dan draw. Nah, sekarang kita akan berlanjut kepada menu bar design ya, teman-teman. Jadi di menu design ini apa saja dan seperti apa penggunaannya. Oke, kita langsung aja. Buat yang belum like, comment, and subscribe, silahkan dulu subscribe ya, teman-teman. Subscribe itu gratis dan jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya agar ketika ada video terbaru dari Iman Budiman Channel akan ada notifikasinya kepada teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut. Di sini di menu design ini adalah kata desain ya. Desain itu berarti bagaimana kita memetakan sebuah desain untuk data atau data apa yang akan kita buat gitu ya. Mau desainnya seperti apa. Nah, kalau kita juga sebenarnya bisa di setting si desainnya itu manual gitu ya. Dari mulai color dan lain sebagainya. Nah, namun ini kita akan coba menggunakan fitur tema, kemudian ada di menu dokumen formatting di sini, teman-teman. Kalau misal kita ingin menggunakan dokumen formatting, artinya kita settingannya yang sudah tersedia, yang sudah disediakan oleh Microsoft Office Word ini, teman-teman. Nah, di sini banyak banget tuh. Nah, teman-teman silahkan dipilih saja. Nah, oke teman-teman, kita akan coba blok dulu data yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita coba akan menggunakan fitur tema ini. Nah, di sini kita jangan dulu klik boleh ya. Kita pilih dulu salah satunya, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita teman-teman bisa lihat di bagian sini ini adalah untuk header dan footer. Header dan footer kita sudah buat ya sebelumnya. Nah, kalau kita rubah nih temanya, maka si warnanya itu akan mengikuti tema yang sudah kita buat, teman-teman. Teman-teman bisa dilihat ya. Misalkan kita pakai yang ini atau misalkan pakai yang mana nih. Ini banyak banget, teman-teman ya. Silakan teman-teman dipilih saja. Saya coba akan menggunakan warna misalkan yang ini ya, yang warna mana ya? Coba kita pakai yang ini saja, oke. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini sudah disediakan. Jadi otomatis warnanya akan berubah, teman-teman ya. Nah, kemudian selain kita bisa menggunakan tema, kita juga bisa menggunakan formatting dokumen, teman-teman. Formatting dokumennya sudah disediakan di sini, teman-teman bisa dilihat dan teman-teman bisa dirubah juga untuk datanya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan ini silahkan dipilih. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin tidak ingin membuatnya sendiri itu bisa. Ya, ini adalah data-data yang sudah kita buat sebelumnya. Kalau kita lihat tuh. Jadi dia akan otomatis langsung menyesuaikan sesuai dengan apa yang kita pilih, teman-teman di sini ya. Kalau misalnya teman-teman ingin mengembalikan kepada setelan semula, kita bisa reset to the default style sheet. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini yang sudah kita edit. Dan ini juga temanya nanti akan berubah, teman-teman. Tuh, ya. Otomatis akan berubah sesuai dengan tema apa yang akan kita pilih. Nah, jadi teman-teman bisa langsung otomatis, bisa langsung kita buat sendiri, gitu ya. Oke, contoh misalkan kita pilih yang salah satu. Tadi sebenarnya sudah pilih ya, yang ini aja. Nah, itu ya. Nah, colornya juga kita bisa rubah. Nah, selain kita bisa merubah jenis tag atau formatting tagnya, tuh. Jadi teman-teman bisa rubah dari mulai posisi, gaya huruf dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, misalkan yang ini. Kita juga bisa memilih colornya. Misalkan colornya kurang pas, kita bisa banyak banget tuh, teman-teman. Yang teman-teman bisa pilih untuk di colornya. Nah, misalkan yang ini. Nah, ini adalah untuk mengatur color ya, teman-teman. Ini keseluruhan dokumen nanti akan langsung otomatis berubah. Dari mulai misalkan tuh yang ini headernya nih, teman-teman tuh. Teman-teman bisa lihat ya, langsung berubah. Tuh, dari mulai headingnya gitu tuh. Ini bisa dirubah. Ini di bagian menu home gitu ya. Nah, kita kembali lagi kepada desain. Nah, fontnya juga, teman-teman, fontnya kita bisa atur ya. Kalau misalkan sebelumnya saya praktekkan hanya satu-satu ya, jadi kita bisa atur nih di sini. Misalkan kita rubah ke tulisan yang kita inginkan. Mana nih? Misalkan kita pilih, kita coba custom font.
customize font. Nah, ini banyak banget. Jadi teman-teman silahkan untuk dipilih dan ditambahkan, nanti akan muncul di sini teman-teman. Oke, dalam hal ini saya akan coba menggunakan Century Gothic ya. Nah, ini sebentar, apakah ini sudah bold? Nah, ini belum bold, saya kasih bold dulu. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah untuk mengatur jenis font ya di desain ini. Kemudian yang selanjutnya di bagian paragraf, oke kita ke bawah lagi. Di bagian paragraf ini kita bisa mengatur line posisi atau line paragraf ya. Coba kita pilih paragraf spasinya. Kalau misalkan kita pengen ukuran si paragrafnya ini masih atau bawaan gitu ya, default, maka kita pilih no spacing atau no paragraph space. Tapi kalau misalnya kita akan sedikit lebar itu ya, nanti akan berubah tuh. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini akan berubah. Tuh ya. Maka akan menyesuaikan. Nah, teman-teman, selain teman-teman bisa di sini juga, kalau misalkan teman-teman ingin mengcustom bisa ya. Kita pilih custom paragraf spasi. Nah, ini. Jadi teman-teman silahkan untuk labnya atau paragraph position, paragraph spacing, ini kita bisa atur di sini. Ya. Nah, ini juga bisa diatur di bagian layout, teman-teman. Ya. Nah, contoh misalkan kita rubah dulu yang ini nih. Ini kita no paragraph dulu ya, no paragraph space dulu. Kalau kita pilih ke layout, lihat di bagian sini ini masih 0000 ya. Tapi kalau misalkan di bagian desainnya kita pilih paragrafnya, misalkan setelannya itu open kayak gini, maka di bagian layout, maka di bagian afternya ini adalah sudah berubah. Kenapa ya? Karena spasi antar paragrafnya ketika kita enter maka itu akan berubah sesuai dengan keinginan. Nah, teman-teman juga bisa mengatur di sini ya. Bisa mengatur di sini. Tapi kalau diatur di sini kita harus blok dulu mana yang akan kita atur gitu. Kalau di sini di draw ini bisa secara keseluruhan, teman-teman ya, bisa secara keseluruhan. Ada kucing teman-teman. Oke gitu ya, kita langsung ke desain lagi. Kita paragrafnya kita pilih no paragraph space aja, karena kita untuk saat ini masih belum ingin menggunakan itu gitu ya. Nah, di bagian efek teman-teman, di sini kita bisa memilih efek-efek yang sudah tersedia di sini. Jadi teman-teman silahkan untuk dicoba saja gitu ya. Kemudian untuk di set default ini, jadi kita akan menyimpan setelan yang sudah kita gunakan saat ini, agar nanti ketika kita buka dokumen baru maka si setelan ini akan otomatis terpakai gitu. Kalau saya sih enggak ya, karena setiap data yang kita buat itu stylenya kita beda-beda. Oke, kita beralih kepada grouping menu yang pack background. Nah, di sini teman-teman, kalau kita bikin buku, biasanya itu ada di bagian watermarknya itu ada draft gitu ya. Nah, buatnya gimana? Nah, salah satunya untuk di Microsoft Word ini kita bisa menggunakan watermark ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan watermark ini. Ini tulisannya bebas ya, tergantung teman-teman. Kita pakai yang confidential dulu. Maka di sini akan langsung terlihat teman-teman. Bisa kita lihat ya, di bagian sini maka akan ada seperti watermark. Bisa nggak kita custom tulisannya? Bisa. Kita pilih custom watermark. Nah, di bagian sini teman-teman silahkan dirubah saja. Misalkan ini contoh draft gitu ya, seperti ini. Nah, kemudian jenis hurufnya kita bisa rubah, warnanya, tapi kebanyakan sih warnanya seperti ini ya. Tapi kalau kita pengen rubah misalkan jadi warna yang ini misalkan ya, kita bisa langsung apply. Maka di sini langsung otomatis muncul seperti ini. Jadi teman-teman silahkan di customize aja maunya seperti apa. Misalkan kita custom lagi, di draftnya kita ganti eBay channel gitu ya. Kemudian saya akan coba rubah warnanya, kita kembalikan lagi kepada yang tadi aja. Kita apply, kita oke, close. Nah, teman-teman, jadi draftnya ini akan otomatis kepada seluruh page gitu ya. Oke, kemudian untuk di page color apa? Nah, untuk page color ini untuk memberikan warna pada halaman atau kertas ya teman-teman. Kita bisa rubah, klik, kemudian kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Ya, jadi teman-teman silahkan untuk bisa memilih kalau teman-teman ingin menggunakan ini. Tapi biasanya jarang ya teman-teman ya.
itu jarang. Nah, misalkan seperti ini, atau saya tidak akan menggunakan. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini warnanya belum tersedia, misalkan kita pengen custom sendiri, ya kita pilih more color. Pada bagian more color, teman-teman silahkan bisa menggunakan fitur yang ada dua, ada standar, ada custom. Nah, untuk custom ini kita bisa menggunakan kode, ya, untuk menggunakan kode. Nah, gimana caranya kita mendapatkan kode warna yang sesuai? Teman-teman bisa lihat di video saya yang di bagian menu bar home. Di sana saya sudah jelaskan. Jadi nanti pastikan teman-teman menonton di video ya, kupas tuntas di menu bar. Oke teman-teman, kita lanjut kepada peg border. Kalau misalkan untuk peg border, ini adalah untuk memberikan sebuah batas tepi dengan border gitu ya. Nah, coba kita lihat peg border. Nah, teman-teman di sini bisa memilih beberapa ya, ada stylenya banyak. Teman-teman bisa menggunakan style yang ada di sini. Silahkan, misalkan kita pilihnya yang ini misalkan ya. Nah, kemudian di sini teman-teman kita akan memberikan bordernya ini apakah ke seluruh atas, bawah, kiri, kanan, atau hanya yang di bagian tertentu saja. Misalkan kita coba dulu yang menggunakan bordernya kita style untuk diterapkan ke seluruh posisi gitu ya, ada kiri, kanan, atas, bawah. Setelah itu kita pilih oke dulu. Nah, teman-teman seperti ini ya. Kalau kita pilihnya yang all. Nah, bisa nggak hanya kiri dan kanan? Bisa. Kita kembali lagi ke border. Kita hilangkan yang atas dan bawah berarti. Yang bawah dan yang atasnya itu kita hilangkan. Atau kita bisa pilih yang ini nih. Nah, kan ini atas, ini bawah nih. Kita klik atas, ini bawah. Oke, setelah itu kita pilih oke. Maka akan hanya kiri kanan saja. Nah, ukurannya bisa dirubah nggak? Bisa, teman-teman. Ya teman-teman, ukurannya silahkan di bagian wide, silahkan teman-teman ukurannya berapa, misalkan kita pakai 1/2 gitu ya. Kemudian kita pengen ganti stylenya, boleh misalkan pakai yang ini. Oke, setelah itu colornya mau seperti apa, kita bisa custom teman-teman, misalkan yang biru dongker seperti ini. Untuk artnya ini digunakan kalau misalkan teman-teman maunya untuk batas tepinya ini menggunakan seperti ini ya. Ya, disesuaikan saja. Setelah itu kita pilih oke teman-teman. Ya, jadi teman-teman silahkan untuk di bagian border, untuk setelan apapun itu, teman-teman silahkan pilih misalkan yang ini, kita klik OK. Nanti akan muncul ya. Jadi teman-teman silahkan untuk dipilih seperti itu. Nah, kalau misalkan kita pilih all seperti ini, itu bisa juga teman-teman. Ya, itu bisa juga. Atau kita settingannya sudah tersediakan. Ada 3D, ada shadow gitu ya. Silahkan teman-teman dicoba saja sesuai dengan keinginan teman-teman semua ya, sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Tuh banyak banget setelannya yang teman-teman bisa gunakan untuk di style ini tuh ya. Jadi itu silahkan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan saja. Dari mulai perbedaan warna, misalkan warnanya mau dibedakan silahkan. Jadi diaturnya di bagian automatic sini. Oh, banyak banget teman-teman ya. Silahkan bisa dicoba. Nah, teman-teman, itulah sekilas tentang di menu bar design. Jadi di design ini memang tidak terlalu banyak fitur seperti di home. Di home ini banyak banget fiturnya. Di insert juga lumayan banyak. Kemudian di draw kemarin saya sudah bahas. Kemudian di design itu hanya seperti ini, teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan langsung ditonton video yang berikutnya biar teman-teman ada pemahaman dari mulai awal sampai dengan akhir. Nah, di video berikutnya mungkin kita akan coba bahas tentang kupas tuntas di bagian menu bar layout. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nanti kalau kita sudah beres semuanya, maka nanti kita akan coba membuat sebuah data-data yang memang itu kita combine dari menu bar, insert, draw, design, layout, reference, smiling, dan lain sebagainya. Ya, walaupun teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya, banyak banget di channel saya, dicari saja di series tutorial ya, di series tutorialnya. Jadi teman-teman silahkan dicek saja. Oke. Sebentar, saya screenshot dulu seperti biasa ini untuk menjadikan thumbnail ya. Oke, saya screenshot dulu. Nah, biasanya kalau teman-teman pengen tahu saya bikin thumbnail seperti apa ya, seperti ini. Kita langsung diambil saja seperti itu. Itu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Budiman, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.